jalan-jalan yang membawa kepada perzinahan. Sesungguhnya perzinahan itu perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Pandang memandang ini disuruh tundukkan pandangan. Berjabat tangan laki perempuan tidak dibolehkan. Jabat tangan antara laki dengan perempuan yang bukan mahram tidak boleh dalam Islam. Bagaimana dia pacaran? Ya terjadi pandang memandang, terjadi sentuh menyentuh. Berduaan yang Nabi katakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Dia telah melanggar. Dengan melanggar itu kemudian melanggar lagi yang lebih besar. Dan zina ini perbuatan yang keji, yang kotor, dan akhlak yang paling rusak dan bobrok adalah perzinahan ini. Merusak kehormatan, merusak keturunan, merusak nasab dan yang lainnya. Kemudian juga diantara manfaat nikah untuk memperoleh keturunan yang saleh, untuk mendapatkan anak, karena anak ini merupakan buah hati. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 72. Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami dan istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ayo ikhwah, a'azakumullah. Manfaat dari pernikahan ini yaitu memperoleh keturunan yang soleh, mendapatkan anak. Di dalam kitab ini saya jelaskan manfaat kita memperoleh anak. Banyak sekali manfaatnya dengan kita mendapatkan anak, mendapatkan keturunan, itu banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat banyak anak itu mendapatkan karunia yang sangat besar, yang lebih tinggi nilainya dari harta. Mempunyai anak, ini manfaatnya sangat besar. Lebih dari kita mendapatkan uang. Nggak bisa anak dibandingkan dengan uang. 100 juta atau 200 juta dengan anak yang kita miliki nggak bisa dibandingkan dengan harta. Lebih manfaat dan lebih nikmat mendapatkan anak. Kalau uang mungkin setahun 2 tahun akan habis, tapi anak manfaat seumur hidup sampai kita meninggal dunia. Manfaat anak ini, ini karunia yang terbesar. Yang kedua, menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan, menyenangkan. Anak ini menyenangkan. Di saat kita di rumah, di saat kita pulang kerja, dan yang lainnya banyak manfaatnya, menyenangkan. Kemudian yang ketiga, sarana untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari sisi Allah. Anak ini kita ajarkan, kita didik, kita ajarkan adab, kita ajarkan baca Quran, kita terus mendapatkan ganjaran. Mengurus anak itu mendapatkan ganjaran. Makanya kepada ibu-ibu, meskipun capek ngurus anak, dapat ganjaran yang besar. Mengurus anak itu mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian di dunia mereka akan saling tolong menolong dalam kebajikan. Dengan banyaknya anak, mereka akan saling tolong menolong dalam kebajikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang kelima, mereka akan membantu meringankan beban orang tuanya. Dan ini sudah terbukti. Karena anak diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka dalam kitab ini, dalam buku ini saya jelaskan menggapai ridho Allah dan mencapai keluarga yang sakinah dengan apa? Dengan berbakti pada dua orang tua. Untuk mencapai keluarga sakinah dengan berbakti pada kedua orang tua, saya masukkan di dalam kitab ini. Jadi anak itu diingatkan mereka untuk berbakti pada kedua orang tua, makanya mereka akan membantu meringankan beban orang tuanya. Kemudian yang keenam, doa mereka akan menjadi amal yang bermanfaat ketika orang tuanya sudah tidak bisa lagi beramal. Artinya doa mereka, waladun saleh yad'ulah. Dalam hadis Nabi sebutkan waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini manfaat.
orang tuanya meninggal tapi anaknya terus mendoakan. Ini manfaat besar. Bahkan ada orang tua yang masuk sorga dengan istighfar anaknya. Orang tua masuk sorga dengan istighfar anaknya, dengan permohonan ampun dari anaknya. Terus anaknya minta ampun kepada Allah agar orang tuanya diampunkan. Maka dengan itu diampunkan oleh Allah, dimasukkan orang tuanya ke sorga. Kemudian yang ketujuh, jika ditakdirkan anaknya meninggal ketika masih kecil atau belum balik, insya Allah ia akan menjadi syafaat, penghalang masuknya seseorang ke dalam neraka bagi orang tuanya di akhirat kelak. Artinya kalau anaknya meninggal masih kecil, anak ini akan memberikan syafaat sebagai hijab, sebagai penghalang bagi orang tuanya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Kalau anak ini masih kecil meninggal, itu sebagai syafaat. Kemudian yang kedelapan, anak akan menjadi hijab, pembatas dirinya dari api neraka manakala orang tua mampu menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang soleh atau solehah. Yang kesembilan, dengan banyaknya anak akan menjadi salah satu sebab kemenangan kaum muslimin ketika jihad fisabilillah dikumandangkan, karena dalam jihad diperlukan juga jumlah yang banyak. Kemudian yang ke-10, diantara manfaat banyak anak, Rasulullah akan bangga dengan jumlahnya, dengan jumlah umatnya yang banyak. Rasulullah cinta kalau umat Islam ini mempunyai anak yang banyak. Rasulullah cinta. Kita sebagai umatnya mestinya mengikuti kemauan Rasulullah. Rasulullah ingin kepada kita agar kita banyak anak. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti maunya Rasulullah, yaitu Rasulullah inginkan agar kita banyak anak. Dan masih banyak lagi manfaat yang lain dari pernikahan ini. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, anjurkan kita untuk menikah. Kemudian selanjutnya kita bahas yang ketiga tentang tata cara pernikahan dalam Islam. Di dalam Islam itu, tata cara pernikahan dalam Islam itu mudah, tidak sulit. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran, nggak ada istilah ta'aruf, kenal mengenal lebih dahulu, jalan berdua, tidak ada. Yang ada, kalau memang kita sudah senang dengan wanita, dianjurkan untuk khitbah. Khitbah artinya meminang, yaitu kita melihat wanita yang akan dipinang, kemudian setelah itu meminang. Nabi bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'u ila nikahiyah falyaf'al." Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain, Al-Mughirah bin Syu'bah pernah meminang seorang wanita, maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma." Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan cinta kasih antara kalian berdua. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Darimi dan yang lainnya. Jadi di sini Nabi menyuruh untuk melihat wanita. Apa yang dilihat ketika meminang itu? Para ulama ikhtilaf tentang bagian mana yang dilihat. Para ulama ikhtilaf. Sebagian menyebutkan bagian mana saja selain dari muka dan kedua tapak tangannya. Sebagian lagi melihat sebagian dari tubuhnya. Sebagian lagi melihat muka dan dua tapak tangan. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Yang dipegang oleh jumhur ulama, yang dilihat muka dan kedua tapak tangannya. Dan saya sebutkan di situ sumber-sumbernya dalam kitab Syarh Sunnah dari Imam Al-Baghawi, Syarah Muslim Imam Nawawi, kemudian juga yang lainnya dalam kitab Fiqhun Nazar, fikih tentang masalah pandangan, itu pun dia menguatkan tentang melihat muka dan kedua tapak tangan. Begitu juga dalam Jami' Ahkamin Nisa oleh Mustafa Al-Adawi, beliau pun menguatkan meraji melihat muka dan kedua